Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi yang sangat cerah di hari Senin, memasuki minggu ketiga di bulan April 2024, dan hari ini bertepatan dengan putusan MK sengketa Pilpres. Tapi saya nggak mau menanggapi tentang sengketa Pilpres. Bangun tidur tadi ngopi ya kan, sambil scroll TikTok, saya lucu melihat satu konten yang mana seorang suami marah-marah sama istrinya yang tiap hari paling tidak seminggu sekali selalu belanja online, sedangkan keluarga mereka ekonominya belum mapan. Ujung-ujungnya sampai terjadi talak 3, talak telu. Astagfirullah. Jadi gini, saya mau menanggapi hal itu. Sebenarnya itu tentang perilaku manusia, tentang memanfaatkan uang. Dalam hidup ini sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu gaya. Yang bikin hidup kita mahal itu gaya. Kalau hidup itu murah, sangat sederhana dan murah, tapi yang mahal adalah bikin gaya. Pertanyaannya, mengapa kita sering terjebak dalam keadaan gaya hidup? Dalam ilmu behavioral finance ada yang namanya hedonic treadmill. Behavioral finance itu sendiri adalah perilaku manusia tentang memanfaatkan uang. Sedangkan hedonic treadmill adalah gaya hidupmu akan selalu naik seiring dengan kenaikan penghasilanmu. Saat penghasilan 10 juta habis, penghasilan 20 juta pun habis pula. Itulah yang namanya hedonic treadmill. Nafsumu untuk membeli dan menguasai materi tidak akan pernah terpuaskan, seperti lautan yang tak bertepi. Lalu apa solusi agar terhindar dari jebakan hedonic treadmill? Simak berikut. Yang pertama, jangan mudah tergoda oleh benda-benda kekinian, materi-materi kekinian. Terlebih kita sekarang zamannya sudah canggih, cukup dalam genggaman, ya kan? Kita bisa lihat apapun yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Jangan boros belanja online. Kita harus bisa mengerem, membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Seringkali orang membeli itu sebenarnya nggak butuh, hanya kepengen, oh ini bagus, itu bagus, beli padahal di rumah udah punya, udah ada, ya kan. Bedanya antara kebutuhan dan keinginan itu gampangnya seperti inilah. Kita makan tuh nggak harus selalu lauknya pakai ya yang mewah-mewah, ya kan. Daging yang mahal, steak dan lain sebagainya, nggak perlu harus di restoran, nggak perlu harus di rumah makan, ya kan. Toh kalau pun nggak makan di situ, makan di rumah pun yang sederhana, yang murah tapi sehat kan bisa, tetap kenyang juga kan. Nah itulah bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Pengennya sih makan yang mewah-mewah, ya kan, tempat yang ya orang-orang berduit. Tapi kalau mengingat kita duitnya belum cukup, belum mapan, belum ada, ya nggak apa-apa makan sesederhana mungkin tapi sehat. Itu adalah kebutuhan. Tapi kalau makan di tempat mewah adalah keinginan. Yang ketiga, setiap punya penghasilan, berapapun penghasilan Anda, berapapun besar kecilnya, hendaknya selalu sisihkan di awal. Sisihkan buat nabung, buat investasi, buat insuran, di saving, ya kan. Biasanya orang nabung kalau ada sisa,
nabung kalau ada lebih. Kalau nunggu lebih, kita nggak bakal bisa ada lebihan. Yang ada habis terus, kurang terus. Yang keempat adalah jangan mudah terpengaruh gengsi. Jangan ikutan teman. Teman beli ini, beli itu, ikutan. Nggak usah ikutan. Mikir dulu sebelum bertindak. Yang kita lakukan ini adalah menguntungkan kita atau enggak. Ya kan? Kalau menguntungkan buat kita, bolehlah ambil. Kita keluarin uang itu capek-capek kerja cari uang, begitu dapat uang, uangnya kita lepaskan, uangnya nih kira-kira balik lagi nggak ke kita? Dan saat balik lagi, bawa teman-temannya nggak? Kalau nggak, pikir ulang dah. Itulah diantara solusi agar kita tidak terjebak dalam jebakan hedonic treadmill. Mungkin teman-teman punya solusi yang lain, silakan bisa komen di bawah di kolom komentar, ya kan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan mungkin sekarang banyak juga teman-teman kita yang menggunakan aplikasi Oppo, Dana, GoPay untuk pembayaran atau pembelian. Ya. Nah, hati-hati dengan hal seperti itu, karena dengan begitu banyak teman-teman kita yang bukannya hidup hemat, hidup irit, tapi malah bikin boros. Kenapa? Karena pengeluaran uangnya sangat mudah, tinggal tap down, ya kan, lancar. Tahu-tahu uangnya habis, saldonya bablas angine. Yang kedua, riset membuktikan ketika kita mengeluarkan uang tunai dari dompet, beda mengeluarkan uang dari aplikasi GoPay atau semacamnya, itu ada semacam namanya quality feeling. Jadi semacam keterikatan emosional. Jadi kita mikir dulu, sayang banget nih kayaknya uang dikeluarin dengan mudah begitu saja untuk hal-hal yang tidak berguna atau kurang berguna. Jadi teman-teman, saran saya, bijaklah dalam menggunakan aplikasi GoPay, Oppo, atau Dana. Jangan terlalu asik belanja GoFood atau lainnya dengan menggunakan aplikasi GoPay. Nanti uangmu malah cepat habis. Demikianlah sharing yang saya dapat lakukan di pagi hari yang sangat cerah ini. Silakan direnungkan. Bijaklah dalam mengeluarkan uang agar hidupmu di masa depan makin cetar membahana. Semangat pagi, salam hemat, salam nganan.